Jungle. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan sebagai kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem stasiun. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, saya Badri, lalu ada rekan saya Nobi Sumariga dan ada Riki juga. Oke, untuk materinya untuk sistem linear lanjut ini kita bagi ada 5 topik. Yang pertama ada multiset, ada matriks, polinomial, relasi equivalensi, kardinal aritmatika. Next slide. Untuk yang pertama, untuk multiset akan dijelaskan oleh Ricky. Silakan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama ini adalah multiset. Nah, misalkan ya, S itu adalah himpunan terkosong, maka suatu multiset atau M itu pada himpunan S adalah himpunan pasang terurut. Bisa kita lihat di sini adalah M sama dengan dalam kurung SI, NJ, atau SI elemen dari S plus NI elemen dari Z plus SI atau tidak sama dengan SJ bentuk I tidak sama dengan J. Next. Lalu untuk matriks, himpunan matriks M kali N dengan entry dalam lapangan F disimbolkan dengan M dalam kurung F, yaitu M, N, F sama dengan dalam kurung awal A sama dengan A, IJ atau I sama dengan 1 sampai dengan M, J sama dengan 1 sampai dengan N, A, IJ elemen dari F. Selanjutnya adalah teorema dari sifat-sifat dari transpos. Nah, misalkan ya A, B elemen dari M, N dalam kurung F, maka 1 A transpos sama dengan A. Yang kedua, A ditambah B transpos sama dengan A pangkat T ditambah B pangkat T. Yang ketiga, A pangkat T sama dengan T untuk semua R elemen dari F. Yang keempat, AB dalam kurung AB pangkat T sama dengan B pangkat T A pangkat T dalam kurung AB perkalian matriks. Yang kelima, determinan A transpos sama dengan determinan A. Nah, partisi dan perkalian matriks. Misalkan M matriks berukuran M kali N jika B 1, 2 seterusnya hingga M dan C 1, 2 seterusnya hingga N, maka sum matriks N B, C. Nah, perlu dicatatkan perkalian matriks dapat dilakukan dengan menggunakan partisi dari suatu matriks. Dengan asumsi ukuran partisi matriks dapat dilakukan perkalian matriks. Selanjutnya adalah blok matriks. Misalkan M matriks, jika B, I, J adalah matriks dengan ukuran yang sesuai, maka blok matriks. Matriks persegi atau bujur sangkar sebagai berikut. Berikutnya adalah contoh dari matriks blok ya. M sama dengan dalam kurung awal B11 Nah, ini adalah berikut dari contoh matriks blok. Ini adalah matriks yang mempunyai sum matriks kiri atas. Sum matriks kiri atas adalah B1, 1 dan seterusnya. Jadi BIJ adalah sum matriks dari M, bukan elemen dari M. Suatu matriks persegi berbentuk
nol, nol, nol. Matrik blok dengan masing-masing BI adalah submetrik persegi dari 0 adalah submetrik 0. Next. Oke, dari sini saya akan menyampaikan tentang operasi baris elementer. Nah, yang perlu diingat adalah ada 3 poin ini ya. Baris ke I ditukar dengan baris ke J atau pertukaran 2 baris dari metrik A. Dan yang kedua adalah baris ke I dikalikan dengan suatu saklar yang tidak nol atau operasi mengalihkan suatu baris dari suatu metrik A dengan suatu saklar tidak nol. Dan yang ketiga adalah skala. Baris ke I ditukar dengan mengalihkan ininya atau skala dan ditambahkan dengan K kali baris ke J atau menambahkan satu baris yang telah dikalikan saklar pada baris yang lainnya dari metrik A. Nah, catatannya adalah matrik elemen ini adalah matriks yang dibawa dari metrik identitas yang dilakukan operasional baris elementer yang tinggal. Nah, di sini ada terkait gimana sih bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ada 4 yang harus kita pahami nih dalam arti ini. 1, jika baris dalam matrik tidak terdiri dari seluruhnya dari 0, maka bilangan 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Nah, kita akan menamakan itu sebagai 1 utama. Nanti saya jelaskan gimana caranya ini disebut dengan 1 utama. Terus yang kedua, jika terdapat baris yang seluruh entry atau elemennya terdiri dari 0, maka semua baris dengan elemen-elemen yang berupa 0 tersebut dikelompokkan bersama-sama di bawah metrik. Dan yang ketiga adalah untuk 2 baris berurutan yang seluruhnya elemen tidak terdiri dari 0, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah diletakkan jauh ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ini yang jadi kunci utama dikatakan akan bentuk eselon baris tereduksi itu akan terpenuhi. Masing-masing kelompok yang mengandung 1 utama mempunyai elemen 0 di tempat lain. Oke, next. Nah, dari sini, dari penjelasan sebelumnya, ini ada beberapa case di mana sih bentuk eselon baris tereduksi antara A atau B. Kira-kira teman dengar nggak? Dari penjelasan tadi. Coba tebak aja. Yakin A? Padahal semua membentuk semua eselon baris sebenarnya. Nah, oke. Yang pertama, yang A itu betul emang. Itu adalah bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kenapa yang B tidak dikatakan bentuk eselon tereduksi? Karena dia tidak memenuhi yang nomor 4 tadi. Nah, itu penjelasannya. Coba flashback ke belakang. Nah, dia tidak memenuhi yang tadi yang B. Kalau yang B itu hanya memenuhi 1, 2, 3. Tapi kalau tereduksi, dia harus memenuhi semuanya 1 hingga 4. Oke, next. Next slide. Nah, ini caranya cukup panjang ya. Saya ambil satu sampel. Gimana caranya mereduksi suatu metrik menjadi bentuk eselon baris tereduksi? Maka matriks akan direduksi yaitu saya ambil sampel seperti ini ya. Oke, jadi berarti Nah, caranya ini adalah kolom tak 0 paling kiri sisi ini
ini akan dilakukan tukar baris atas dengan baris yang lain. Ditukar baris atas dengan yang lain, dia akan menjadi 2, 4, min 10, 6, 12, 28, 0, 0, min 2, 0, 7, 12. Terus 2, 4, min 5, 6, min 5, min 1. Nah, baris pertama ini dan baris kedua metrik akan ditukar. Oke. Dia menjadi 1, 2, 5, 14, 0, 2, 1. Nah, dari sini baris pertama metrik didahulukan dikalikan dengan setengah. Oke, dikalikan dengan setengah. Nah, min 2 kali baris pertama dari metrik terdahulu akan ditambahkan pada baris ketiga. Dari baris pertama ini dalam metriknya akan dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan 1 utama. Dikalikan 2 jadikan 1 utama. Satu, 2, ini 7/2 dikali baris ketiga, maka metrik akan ditambahkan di baris kedua. Kalikan baris
Di sini minus 6 dikali baris ketiga. Nah, sampai sini adalah bentuk metrik yang berada dalam bentuk baris tereduksi. Hingga sampai ini ada sini. Terus dia juga memenuhi yang berikutnya yang tadi berdasarkan dari satu sama empat. Cuman yang satu dan ini jadi penuh. Jadi satu tambah. Ini. Oh, Ini. ya. Dan dia yang fokus sebenarnya di sini. Kalau yang ketiga ini aja. Betul. Dia yang ketemunya S1. Untuk nextnya. Nah, pembuktiannya teorema kan berupa bukti kan. Gimana caranya fakta dasar untuk yang berkenaan pada bentuk eselon baris tereduksi itu dia mempunyai rumus A matriks A dan B koma B elemen M terus M, M dalam kurung fanta F fanta kurung tutup, maka ekuivalen baris dinotasikan oleh A elemen dari adanya ini tandanya gini kalau kayak tidak terhindar. Bila metrik yang satu dimulai dengan yang lain melalui serangkaian operasi elementer. Nah, yang harus terpenuhi adalah tiga ini. Ekuivalen baris adalah suatu relasi ekuivalen sebagai berikut. Nanti ini ada terkaitnya dengan yang disampaikan bersama Mas Saiful menyampaikan terkait ekuivalen baris. Anda habis Itu bentuknya seperti ini. habis ini sekarang. A terus hingga A. Ada juga ya. A menuju B, maka dan B menuju A. Terus jika ini A B B dan B sukses hingga C, dan maka A menuju C. Itu bentuk ekuivalen baris, perumpamannya seperti itu. Untuk yang akan nextnya akan disimulasikan sama Mas Saiful. Untuk kedua adalah suatu baris A yang mana ekuivalen baris pada hanya satu matriks R yang dinamakan bentuk ekuivalen baris tereduksi dari matriks A. Terutamanya ada elemen 1, C2, terus hingga menuju hingga hijau. Nah, maka matriks E1, E1, E2 itu metrik yang tereduksi ke bentuk eselon bentuk baris tereduksi.
Untuk yang ketiga adalah matriks A mempunyai inverse bila bentuk eksponensial terreduksi adalah negativitas. Nah, ini yang harus bila ada terkait dengan matriks ketiga. Nah, ada yang tiga berikutnya adalah suatu matriks persegi adalah matriks di tiga atas jika semua elemen di bawah utamanya sama dengan 0. Dan yang kedua adalah jika semua matriks persegi adalah matriks segitiga bawah jika semua elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah suatu matriks persegi adalah jenis diagonal semua elemen di atas dan di bawah diagonal sama dengan 0. Next. Nah, ini bentuk pembuktian untuk teorema untuk terkait determinan dari A. Dari matriks A menuju A dengan kondisi determinan matriks A. Yang mana ada unsur dari F. Nah, misalnya untuk satu ini, misalnya yang ini, itu akan membentuk namanya bentuk pembuktiannya dari teorema akan bentuk matriks A, B, elemen M, N, kurung buka Fanta, F, determinan kurung buka matriks A, B, sama dengan determinan A dan determinan B. Nah, untuk dua matriks A non singular atau invertible, inverse lebih sebutnya inverse ya. Determinan A tidak apa ya? Terus yang ketiga adalah determinan dari matriks ketiga atas atau segitiga bawah hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Misalkan yang 4, misalkan matriks A, I, J adalah matrik yang diperoleh dari menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Adjoin dari matriks A, adjoin matriks A. Didefinisikan sebagai berikut. Ini bentuknya plus G tidak sama dengan. Oke, sorry, berarti yang terkait ini adalah tidak sama dengan. Yang terkait nomor 2, determinan apa tidak sama dengan 0. Untuk yang 5, jika A invertible A inverse, maka bentuknya A inverse A minus 1 sama dengan 1 ini yang terkait nomor 5. Untuk yang level 6, jika metrik berwujud syarat atau persegi yang punya bentuk blok diagonal itu akan berupa ada metrik diagonal B1 mau hingga mau hingga mau, maka dia akan membentuk sebuah putaran ke bawah. Ini akan bentuk 0.
dengan pi, karena dia akan berputar, maka dia akan masuk ke determinan B indeks T. Oke, next ini. Nah, berikutnya akan disampaikan terkait polinomial sama matriks. Baik, materi selanjutnya adalah polinomial atau yang biasa disebut dengan suku banyak. Polinomial sendiri adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Polinomial dalam X berderajat N dinyatakan dengan terlihat sebagai berikut ini: AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N1 ditambah AN-2 X N X pangkat N2 hingga A1X plus A0 dengan syarat N elemen dari bilangan cacah AN, AN1 hingga A0 disebut koefisien suku banyak. A0 disebut suku tetap dan AN tidak sama dengan 0. Next. Nah, berikut adalah contoh soal dari polinomial dengan cara substitusi. Misalkan suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jika nilai x diganti k, maka nilai suku banyak fx untuk x k adalah fk sama dengan a k pangkat 3 ditambah b k pangkat 2 ditambah ck plus d. Akan lebih menggunakan cara substitusi, berikut adalah contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal berikut ini sebenarnya cukup gampang yang untuk dikerjakan. F dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurangi 18. Nah, X-nya itu sama dengan 3, maka seluruh X itu kita ganti menjadi 3. Jadi F dalam kurung 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 min 18. Kita sederhanakan lagi. 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 27 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 adalah 9 min 18. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2 kali 27 sama dengan 54 ditambah 4 kali 9 adalah 36 min 18. Lalu adalah F dalam pertikaiannya adalah hasilnya adalah 54 ditambah 36 sama dengan 90 dan dikurang 18 sama maka hasilnya adalah 72. Ini adalah dari contoh soal dari polinomial dengan cara substitusi. Next. Selanjutnya akan disampaikan sama Mas Saiful. Oke, selanjutnya itu terkait dengan relasi ekuivalensi. Relasi ekuivalensi adalah jenis hubungan yang ada antara dua himpunan objek di mana objek-objek ini memiliki sifat-sifat tertentu yang membuat mereka dianggap setara dalam konteks tertentu. Di sini ada definisinya. Relasi R pada himpunan A dikatakan ekuivalen jika di sini ada 3 syarat relasi yang harus dipenuhi untuk bisa disebut relasi ekuivalen. Yang pertama itu relasi ini adalah reflektif, yaitu setiap A kecil elemen dari A besar atau bisa disebut A relasi dengan A. Lalu ada syarat kedua itu adalah relasi ini simetris, yaitu setiap dari A, B elemen dari A besar bisa disebut jika A relasi dengan B maka B relasi dengan A. Lalu yang ketiga, syarat untuk bisa jadi ekuivalen itu relasinya itu harus transitif,
yaitu setiap dari A, B, C, elemen dari A bisa disebut juga jika A relasi dengan B dan B relasi dengan C, maka A relasi dengan C. Jadi di sini ARB, BRC, otomatis A dengan C itu relasi. Next. Tadi itu terkait relasi ekuivalensinya. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa membuat namanya kelas-kelas ekuivalensi. Karena relasi ekuivalen ini istimewa, dari suatu relasi ekuivalen kita bisa menentukan kelas-kelas ekuivalensi. Untuk kelas ekuivalensi, di sini definisinya R relasi ekuivalensi pada himpunan A. Bisa disebut juga A, kita coba ambil himpunan A, elemen dari A besar. Notasinya adalah A kurung siku dengan indeks R, menyatakan bahwa kelas-kelas ekuivalensi dari elemen A yang bisa didefinisikan sebagai berikut. Di sini terkait dengan kelas ekuivalensi. Jadi A siku dengan indeks R sama dengan setiap elemen dari himpunan A adalah relasi dari si indeks A. Next. Nah, ini penjelasan lebih deskriptifnya. Yang tadi dijelasin ada refleksif, ada simetris, ada transitif. Refleksif, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan refleksif jika setiap elemen A dalam A memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Jadi seperti cerminan dari elemen itu sendiri. Lalu simetris juga itu suatu relasi R pada himpunan A dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan A dengan B yang ada dalam R, pasangan B dengan A juga ada dalam R. Dengan kata lain, jika A terkait dengan B, maka B juga terkait dengan A. Yang ketiga itu transitif, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan transitif jika untuk setiap pasangan A dengan B dan B dengan C yang ada dalam R, pasangan A dengan C juga ada dalam R. Dengan kata lain, jika A terkait dengan B dan B terkait dengan C, maka A terkait dengan C. Next. Oke, di sini ada contoh untuk relasi ekuivalensi. Di sini contohnya diberikan himpunan semua bilangan bulat Z. Jadi kita punya sebuah himpunan yang berisi bilangan bulat 1 sampai seterusnya, 1 sampai seterusnya. Ada 0 juga di tengah. Lalu kita sebut itu dengan himpunan Z. Lalu di sini dengan untuk pertanyaannya, definisi dari relasi R pada Z yang isinya bilangan bulat itu sebagai berikut. X relasi dengan Y jika hanya jika syaratnya itu adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kalau itu sesuai, itu bisa dikatakan sebagai relasi. Lalu di sini adalah pertanyaannya, apakah R relasi ekuivalen pada himpunan Z? Di sini kita coba ada ilustrasinya untuk terkait dengan definisi yang ini. Jadi ini sebagai contohnya untuk mempermudah kita bisa mengerti dengan definisinya. Jadi contohnya itu ada bilangan, kita coba ambil bilangan 1 relasi dengan min 1. Di sini kita coba uraikan 1 pangkat 2 sama dengan min 1 pangkat 2. Nah, ini adalah sebuah relasi. Nah, di sini ada contoh yang salah, 2 bukan relasi 4 karena 2 pangkat 2 tidak sama dengan 4 pangkat 2. Oke, untuk contoh soal ini kita coba uraikan. Relasi ekuivalen kan ada 3 syarat ya. Jadi kita akan mencari 3-tiganya. Yang pertama itu relasi ini reflektif atau tidak. Kita coba ambil sembarang elemen dari Z, kita coba jadikan dengan A. A elemen dari himpunan Z. Apakah A
relasi dengan A, kita bisa coba dengan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Maka ini adalah A relasi A. Berarti si relasi ini itu reflektif. Yang kedua itu relasi ini simetris atau tidak. Yang simetris ini kita coba ambil elemen A dan B. A dan B elemen dari Z. A dan B apakah B ke A? ARB artinya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Lalu untuk B bertanya artinya B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Sama dengan B dari A. Berarti ini R bersifat simetris. Lalu untuk yang ketiga itu transitif. Ambil elemen A, B dan C, elemen dari himpunan Z. A, R, B artinya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Lalu relasi B dengan C artinya B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini artinya berarti A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Artinya ini R transitif. Jadi kita hasilnya ini adalah setiap sifatnya sudah terpenuhi, maka himpunan Z adalah relasi ekuivalen. Nah, dari hasil ini kita bisa membagi menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Jadi kita bisa mengelompokkan apa aja sih yang relasi dengan satu himpunannya, di dalamnya di kelasnya ada apa aja. Jadi untuk satu dengan kelasnya itu berisi dengan angka 1 dan bilangan min 1. Lalu untuk kelas 2 berisi 2 dan juga min 2. Begitupun kelas 3 3 dan min 3. Jadi di soal ini bisa kita lihat elemen-elemen yang berrelasi oleh relasi R ini tepat sepasang kecuali 0.
karena min 0 bukan sebuah bilangan bulat, jadi untuk kelas 0 itu hanya berisi nilai satu input, satu elemen aja, yaitu 0. Next. Nah, di sini ada contoh yang lebih deskriptif. Misalkan A adalah himpunan yang anggotanya Nobi, Riki, dan Ipul, dan himpunan B adalah anggotanya Ani, Ina, dan Inu. Di mana himpunan A itu berjenis kelamin laki-laki dan himpunan B berjenis kelamin perempuan. Kita bisa melihatnya bahwa setiap himpunan ini, contohnya untuk sifat refleksif, itu Nobi dengan Nobi itu berelasi dengan dirinya sendiri karena jenis kelaminnya laki-laki. Lalu ada sifat simetrisnya, itu adalah Nobi dengan Riki, lalu Riki dengan Nobi, karena jenis kelaminnya sama, dia bersifat simetris. Lalu untuk sifat transitifnya, Ani, Ina, dan Ina Inu, maka si Ani dan Inu itu relasi. Jadi dari himpunan A dan himpunan B itu adalah merupakan relasi ekuivalensi. Oke, itu terkait relasi ekuivalensi sudah selesai. Selanjutnya adalah kardinal yang akan dibawakan oleh Riki. Baik, materi selanjutnya adalah kardinal aritmetika. Nah, apa sih kardinal aritmetika itu sendiri? Kardinalitas dalam hal ini adalah mempresentasikan ukuran dari suatu himpunan itu sendiri. Nah, lebih mudah menjadikan dua himpunan yang memiliki sama atau berbeda ukuran kardinalitasnya daripada menentukan secara eksplisit ukuran atau kardinalitasnya dari himpunan yang diberikan. Jadi, dikaitkan setiap himpunan S suatu bilangan kardinal ditulis dengan S atau kard dalam kurung S yang dimaksudkan untuk mengukur ukuran dari suatu himpunan. Suatu himpunan S disebut berhingga jika dapat dibuat korespondensi satu-satu dengan himpunan yang berbentuk Zn terdengar 0,1, hingga n-1 untuk suatu bilangan positif n. Bilangan kardinal atau kardinalitas dari himpunan berhingga adalah jumlah unsur-unsur dari atau dalam himpunan tersebut. Bilangan kardinal dari himpunan bilangan asli n adalah n kosong dibaca aleph no. Oleh karena itu n sama dengan z sama dengan q sama dengan aleph no. Next. Nah, dua himpunan dari S dan T dikatakan mempunyai kardinalitas yang sama dan ditulis S sama dengan T jika terdapat fungsi bijektif antara himpunan S dan T. Jika S berkorespondensi satu dengan suatu himpunan, bagian dari T ditulis S lebih kecil dari T. Jika S berkorespondensi satu-satu dengan himpunan, bagian sejati dari T atau transpose, dan jika S tidak sama dengan T, ditulis S kurang dari T. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 tentang materi sistem linear lanjut. Baik, dari rekan-rekan apakah ada yang ingin bertanya? Relatif simetri sama transitif itu dia bisa dikasih contoh pakai angka. Ini maksudnya nanti soalnya angka kan atau gimana? Nggak ngerti. Kayaknya untuk yang terkait ini kayaknya lupa angka deh. Variabel. Biasanya berupa variabel apa perumpamaan. Karena ini memang terkait sama logika sih. Logiknya doang sih. Mungkin ini bakal dipakai kalau di IT itu terkait database pengelompokan data yang kita punya kriteria khusus, lalu kita mau mencarinya mana yang cocok. Nah, Setelah cocok, baru kita masukin ke kelas. Ya. Gitu. Jadi makanya ada kelas-kelas itu hasil dari pengelompokan itu. Kira pakai angka atau apa gitu. jadi tanya teorinya diterapin di relasi database biasanya. Iya. Kayaknya bakal lebih detail tuh di matematika deskripsi. Matematika deskripsi lanjutannya. Ini berarti masuk ke pertanyaan bukan ini? Masuk aja. Halo, namanya Tata Nestara.
mau nanya, itu jika S berkorespondensi satu dengan himpunan bagian sejati dari T, dan jika S tidak sama dengan T ditulis S lebih kecil daripada T, itu kenapa S lebih kecil daripada T ya? Kenapa nggak S lebih besar daripada T gitu? Atau sebaliknya? Itu gitu pokoknya. Yang di bawah itu loh. Makasih. Ini lebih warnanya terkait dengan yang eselon baris dan reduksi. Tadi itu kan kalau yang dia yang materi awal-awal itu kan jelasnya cuma 3 baris sama 3 ini. Kalau makin banyak ya gimana sih penerapannya kalau misalnya penelitian itu gimana cara menentukan bahwa ini tuh reduksi atau enggak? Tadi kayak kurang jelas. Thank you. Nah, perumahannya itu kayak gini. Dia tuh nggak boleh dari kalau dia danau pasti dia nggak bisa lanjut ke Jawa. Kalau bentuk elemennya tidak memenuhi syarat ini, nih sampai 1/4 dia kan bukan termasuk secara apa bentuk reduksi. Nah, bila yang bawah ini, ya dia bentuk sebuah baris, tapi dia mencerminkan terkait baris reduksi. Nah, bedanya gimana coba? Ini maksud. Intinya di setiap satu utama itu Ya, dia harus bentuk baris utama, satu utama itu dia harus berupa satu bentuknya vertikal begini, vertikal ke bawah. Terus yang atasnya dia harus dibentuk 0. Ini pun apa? Biasanya 3 tetap 3 biasanya. Maupun ini bisa 6, 7, 8, tapi kalau depannya 3 yang tidak memenuhi, nggak akan dibilang tereduksi. Kayak gitu sih. Jadi yang penting 3 di depannya itu. Nah, poinnya yang kita lihat hanya ini loh, 4 ini. Dia harus memenuhi 4 apa? Kriteria. Kalau masih 3, dia belum dikatakan tereduksi. Nah, satu utama tadi ini. Iya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi terkait materi yang kita sampaikan? Kalau memang tidak ada, mungkin apakah ada tanggapan ya? Oh iya, mungkin satu lagi ya, yang terkait ini aku punya, nanti akan saya share sih terkait gimana cara menyelesaikan panjang, karena tadi saya sebenarnya saya udah tulis sih, nanti saya bagi ke teman-teman deh untuk cara stepnya. Panjang banget, serius. Aku takutnya ini keluar dari UTS sama UMS, nggak tahu juga nih. Waduh. Panjang banget. Kalian tahu nggak bocoran UTS kayak gimana? Ada lagi nggak? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau memang tidak ada tanggapan, kami dari kelompok 5 berterima kasih atas perhatiannya. Materi presentasi kami selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.